Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu. Bahwa aku inginkan kau ada. DJ bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Cinta, katakanlah, jangan buat sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah, jangan buat. Bila kau jatuh cinta, katakanlah, jangan buat sia-sia. Ini terik Lagi ya. Astagfirullah. Merah itu terik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nih dari suaranya kayaknya teman-teman ada beberapa yang agak familiar nih. Kalau saya kan mungkin ada beberapa yang sudah tahu mak. Dalam artian kalau nonton podcastnya Undipa kayak gitu. Nah, ini baru lagi saya mulai. Dan teman-teman karena kemarin adanya kesibukan, banyaknya juga mungkin kegiatan di luar, jadinya Kak Rusdi atau saya belum bisa untuk melanjutkan. Tapi hari ini alhamdulillah karena sudah sembuh juga dari beberapa insiden ketumpahan kemarin di teman sosial media juga menanya dia bilang, "Ih, kenapa gitu Pak? Kenapa gitu Kak?" Kayak gitu. Tapi alhamdulillah aman-aman sampai saat ini. Ya begitulah kalau kita kurang antisipasi. Nah teman-teman, hari ini saya mau kenalkan dulu satu ini. Ini paling banyak yang tahu di Undipa kayaknya ini. Selalu mi ada di poster, penerimaan mahasiswa baru, poster kegiatan Undipa. Nah kalau teman-teman penasaran, langsung saja. Coba dulu kenalkan Ki, nama tak? Halo, perkenalkan nama saya Nurlia, biasa dipanggil Lia. Saya mahasiswa semester 7 Prodi Bisnis Digital Universitas Dipa Makassar. Nah, jadi teman-teman sudah tahu toh. Jadi hari ini saya ditemani sama Lia. Terus bagaimana ini Lia? Libur kampus ataukah libur semester seperti biasanya? Kita jalani hari-hari perkuliahan kayak gitu. Atau bagi hari-hari aktivitasnya gitu, apa saja kayak gitu aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas yang kulakukan itu biasa kalau hari-hari kuliah ya kuliah, terus biasa juga kalau malamnya atau sore pergi jalan. Tapi selama libur ini tuh yang kulakukan untuk mengisi libur ini lebih produktif jadi apa? Kursus Kak Pak. Pak. Tidak tahu kadang disclaimer dulu. Kita mau Kak panggil Kak, mau Kak panggil Pak, yang mana ini? Kamu deh kayaknya deh karena ini podcast Ji. Kalau di dalam kelas memang rata-rata dipanggil Pak. Kamu biar lebih muda lagi toh. Kita kelahiran berapa Ki Kak? 2003. Wow. Kita 96. Saya milenial. Kalau kita kan masuk Gen Z. Saya 17 Juli 1996. Jadi mungkin beda berapa Lia? Beda berapa tahun itu? 7. 6 bukan. 7 toh? Beda Jauh 7. Hah? Jauh Banget. Nah, tapi hari ini kita walaupun saya ditemani dengan Lia yang dimana katanya anak Gen Z, saya tidak mau juga kalah mengenai sosial media. Nah, kalau di sosial media kita bagaimana? Gunakan Instagram kira-kira apakah kita mengikuti perkembangan yang dibilang FYP ataukah kita mengikuti ya mood saja mau bersosial media bagaimana kayak gitu.
Kalau saya tuh di sosial media tergantung mood Jin, nggak ada sih kayak mau buat konten-konten kayak lebih spesifik begitu, nggak ada Kak. Kayak lebih ke mood kok. Lagi pula IG ku juga privat, jadi kayak aktivitas yang Oh, IG tak privat. iya. Balas sih tahu yang cari tahu lihat nanti. Kecuali TikTok, biasa TikTok. Tapi TikTok kita enggak berteman di. Enggak. Enggak. Ah, iya. Nanti. Next, iya. Terus kenapa di privat kayak gitu? Maksudku namanya sosial media juga kan, orang-orang juga pastinya mau silaturahmi, komunikasi ataupun juga mau tahu tentang kita kayak gitu. Apa dia lebih ke malu-malu. Malu-malu? Kayak mau ini tinggal follow toh, gampang. Nanti di follow back. Oke. Nah, berbicara tentang privat, tapi kalau tadi kita saya ngobrol sama Lia, katanya ada second account-nya. Iya. Nah, Rata-rata Gen Z itu memang pasti punya second account. nah itu di second account, apakah teman-teman Lia yang dikenal saja, Yang dekat. yang dekat? Iya, yang dekat. Berarti kenal belum tentu di second account. Kalau kenal sudah pasti kenal kalau di second account. Maksudnya? Maksudnya apakah yang kenal ini masuk juga di second account ataukah kenal dan dekat baru ada di second account? Ada yang kenal. Nah, kayak saya kan? Iya, kayak kita. Saya kan kita kenal. Tapi Tapi saya kan tidak kita masuk. Saya tidak masuk di second account. Apa lebih rata-rata kenal tapi perempuan. Oh, berarti dekat. Iya. DJ masuk enggak DJ? Masuk dong. Masuk. Temannya DJ. Kayak Siapa? misal temannya DJ, cewek toh. Terus kalau aku follow di second account, iya bisa. Kan cuma kenal, nggak Cuma dekat. kenal. Iya. Tapi syarat utamanya semua perempuan. Tidak juga. Oh, ada juga laki-laki. Aduh, enggak, apa bedanya dengan Instagram yang umum begitu ya? Saya minum dulu, ini kopi dari Ogut. Oh. Apalagi kalau Instagram yang first account itu kayak lebih ke tempatku kayak apa branding dirinya lebih tinggi begitu Kak. Oh. Bagaimana? Keluar mi bahasanya. Tapi kalau di second account itu Logatnya keluar mi. kalau di second account itu betul-betul yang kayak aktivitas betul-betul sehari-hari. Sehari-hari. Iya. Oke. Nah, itu mengenai akun. Iya, Nah, mengenai akun. terus ini kan kita aktif Ki juga, saya lihat ini di posternya Undipa. Aktif Ki juga di spanduknya mungkin. Nah, itu lebih pede mana kira-kira? Masuk di poster atau masuk di sosmed? Sumpah sih nggak tahu juga apa yang saya rasa itu, tapi kalau tentang jadi talent di situ, perasaanku ya ada senangnya, ada bangganya meskipun mukaku situ malu-maluin sih. Tapi it's okay. Saya tetap bangga. Sama agak-agak meningkatkan percaya diriku sedikit. Oh iya, makanya kalau ada saya lagi edit tentang Undipa, lihat lagi yang masuk. Kan ada beberapa. Kalau yang baliho luar, yang desain itu saya. Oh. Kalau yang poster itu Ibu Yayu. Iya, waktu itu memang difoto sama Ibu Yayu. Nah, Bu Yayu juga yang sarankan kalau butuh talent di dalam desain kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi mengenai sosial media, poster, tapi ada kepikiran enggak kalau nantinya diajak juga ini lebih dalam lagi ke industri multimedia kayak entertain? Kepikiran tidak? Kalau kepikiran tidak sih, tapi kalau kayak ada yang mengajak, saya enggak menutup diri begitu Kak. Kalau kayak suatu saat nantinya waktunya tepat, why not? Senyum-senyum DJ. Oh iya Kak. Iya. Tapi DJ tahu support Ji pasti apa yang kita lakukan. Percaya diri Ji pasti. Karena sudah berapa kali juga di depan kamera toh. Kemarin sudah tayang enggak video profile? Itu malu banget. Aslinya malu sih Kak. Itu pas saya lagi apa itu ngajar, terus mau dibuka di situ. Kayaknya di situ pertama ketemunya. Iya, yang video itu. Oh, bilang, "Oh, ini yang biasa di dalam poster." Iya. Nah, lanjut coba tadi mengenai dunia entertain. Bagaimana kira-kira? Kalau ada yang ajak kira-kira apakah diterima kah ataukah mau pikir-pikir dulu atau gimana? Kayaknya langsung deh.
terima. Ah, langsung diterima. Iya, kesempatan toh. Kesempatan. Iya. Berarti sosial media yang kita jaga privat apa ini itu konsekuensinya ya kita ndak bisa lagi agak tertutup, pastinya akan banyak orang yang cari tahu. Nah kayak gitu. Apakah kita juga siap Ji untuk lebih aktif lagi di sosial media? Nanti diubah ke publik. Oh diubah. Ay, kalau nggak dengar ini berarti oh iya aman, berarti bisa menjadi stalker ini Lia. Tapi pikir-pikir dulu. Baik, berarti masih setengah-setengah kayak gitu. Tapi yang jelasnya kira-kira pernah ndak ada kondisi di mana ada kegiatan ini, tapi samping ini juga perkuliahan tak juga ini masih berjalan kayak begitu ya? Bisa ki bagi waktunya kayak gitu. Kalau nggak pernah Kak sih kalau melakukan hal-hal lain selain di luar iya kalau lagi kuliah nggak pernah Kak lakukan hal-hal yang lain kecuali kalau libur baru Kak lakukan hal yang lain. Kayak pernah kalau libur ke Timika tuh Kak Volunteer. gabut. Volunteer. Apa itu? Ikut volunteer enggak? Enggak. Ya volunteer itu semacam kita ini kalangan-kalangan muda itu mengabdi untuk daerah-daerah terpencil. Dan itu biasanya secara ikhlas tidak dibayar. Kalaupun juga ada dari instansi tersebut yang mengadakan volunteer ingin memberikan upah ke pemuda tersebut. Nah, itu juga jadi keuntungan profitnya. Nah, kalau tadi yang kita bilang apa? Tadi kalau biasa libur saya isi tuh enggak bukan gitu. Maksudnya kalau pas libur saya pernah gabut tiba-tiba kayak kepikiran tuh lewat di TikTokku umroh terus langsung Kak bilang kayak ih pengen umroh. Setelah kepikiran itu langsung bilang Kak, ih menabung mau deh. Tapi dari mana itu hasil tabunganku? Buat maka usaha kecil-kecil di Timika namanya Pai Karameli. Oh, jadi sekarang ini kita lagi masih berjalan. Masih. Nah, berarti yang kontrol di sana? Kakakku. Oh, Tapi nanti kalau saya pulang lagi baru saya juga yang menjalani. ikut bantu lagi. Iya, ikut bantu lagi. Oke, jadi si ownernya ini lagi kuliah kayak gitu. owner ya, owner. Tapi kakakku juga sebagai ownernya juga. Oh, jadi yang kita rintis ini berdua kakak. Iya. Pertamanya saya dulu sih. Penginisiasi kita. Iya, saya. Awal produknya itu pisang karamel. Pisang karamel. Terus kalau yang bagiannya kakakku tuh dia kue lontar Papua. Kue lontar Papua. Iya. Wih, bagus juga, Di. Maksudnya kita kepikiran itu tidak ada, bukan tidak ada, tapi pikirannya libur malah pergi cari kesibukan usaha. Itu luar biasa, teman-teman. Jadi, saya pikir apa, Di? Itu jadi hiburan juga kayaknya, Di. Iya. Happy, Kak. Tapi kalau di sana di Papua itu kita pergaulannya bagaimana? Apakah tiap hari keluar main ataukah di waktu-waktu tertentu juga, Ji? Di waktu-waktu tertentu sih. Karena rata-rata temanku di luar kota semua. Jadi kalau balik ke Timika kadang-kadang kayak enggak punya teman. Paling Itu temannya. dia stay di Makassar, Mi. Oh, enggak, balik nih kita kah? Oh. Iya. Itu Lama Mi di sini? Lama Mi di sini. Sejak SMA. Oh, kuliah. Oh, orang tua tak juga ikut. Kita ya, orang tua tak enggak pindah ke sini. Timika juga. Enggak, maksud saya mungkin toh. Saya pernah Apa? 2015 atau 16. Saya ngekos. Padahal rumahku di Antang, Ji. Magernya. Bukan mager. Bukan, enggak jauh, cuma 15 menit tadi. Apa itu? Tadi saya chat gitu masih di rumah itu, tapi saya bilang OTW. sorry. Enggak, tapi memang dekat Ji sebetulnya. Cuma karena saya pakai mobil tadi, jadinya kena macet. Kalau dari sini ke Antang itu cuma 15 menit. Kenapa saya ngekos? Karena saya senangnya dulu waktu kuliah itu kumpul. Jadi kayak malas Ji pulang. Lebih ke Moji ketemu terus temanku. Entah itu makan sama-sama, main laptop ataupun juga belajar sama-sama kayak gitu Ji. Siapa tahu kita juga di Antang juga atau di Makassar Ji mau kepikiran kos. Saya ngekos memang Kak di PK7. Tapi kita baru kesini ke Makassar di kuliah Pi. Iya, enggak Kak. Pesantren Kak waktu SMA di Baru. Oh, lama Mi berarti juga di sini. Iya. Di mana? Baru. Di Baru. Iya. Di Mandalay ya?
Bukan ya? Pondok pesantren Mangkoso. Mangkoso. Iya, tapi saya beda dengan DJ. Dia pesantrennya DJ di mana kok? Pesantren? Darul Aman. Di Dayak tuh itu DJ. Dayak. Setelahnya Umul. Oh, setelahnya Umul. Oh, berarti kita dari pesantren, Di. Kenapa kepikiran Undipa? Karena waktu itu Hah? pilih 2 kampus pas ikut SBMPTN nggak lolos. Terus awalnya saya dilarang ke luar dari kota Timika gitu, nggak boleh keluar. Tapi karena ada temanku plus teman pesantrenku juga plus dari Timika, dia ajak Kak pas juga dia sudah daftar di sini. Terus dia ajak Kak, dia yang bujuk orang Berarti tua kita aku. ini karena ngikut di teman tak? Iya ngikut, tapi sebenarnya senang Kak juga karena ada jurusan yang kuminati. Apa jurusannya? Ini bisnis digital. Oh, bisnis digital. Iya, Di, karena bisnis digital. Iya, kayak itu Mi. Kenapa balik ke kampung atau ke Papua itu buka usaha karena ada basic di sini. Jadi Undipa teman-teman itu membuka prodi yang namanya bisnis digital dan itu prodi 2021 kayaknya. Iya. Iya, karena waktu saya masih kuliah belum ada. Ya kan alumni sini juga. Tapi baru 3 prodi. Teknik, sistem, manajemen. Kayak gitu. Di 2021 Undipa berubah jadi universitas. Ada fakultas, ada prodi rekayasa perangkat lunak RPL. Nah, kalau bisnis digital kerusahaan saya enggak tahu tepatnya ya, apakah dia di 2021 juga atau belum kayak gitu. Terus berarti bareng Nadia sama beberapa teman-teman yang lain bisnis digital. Iya. Oke. Nah, bagaimana konsep dari usaha yang kita ini? Apakah dia istilahnya PO ataukah memang dine in kayak kita bisa makan atau ngemil di PO ya? Iya, PO. PO terus dibuat baru diantar. Diantar. Iya. Wih, tapi biasa itu rumah di sana enggak baku jauh-jauh jika? Jauh sih. Jauh toh? Iya, jauh. Bagaimana pengantaran tak? Bagaimana menentukan rate harganya gitu? Bagian kota itu 5.000. Kalau sudah kayak bagian ada tuh kayak kalau di Timika tuh bilangnya SP. SP tuh kayak sudah bagian-bagian jauhnya. Di situ kalau di situ ongkirnya bisa sampai 20.000 atau 15.000. 15 atau 20 itu. Kalau di SP? Kalau di SP. Berarti ada beberapa selain SP? Iya, banyak di kota. Di kota? Iya. Oh, berarti SP ini kayak checkpoint. Kayak kalau ketika dia bilang SP, oh harganya segini. Tapi harganya, coba harga dari satu produk tak? Kalau dari pisang karamel itu ada yang harga 20.000, ada yang harga 50.000, sama ada yang harga 100.000. Mas 100.000? Iya. Isi atau berat berapa banyak kayak gitu? Kalau harga 20.000 itu isi 3. 4 atau 3 tergantung dari pisangnya besar atau kecil. Kalau harga 50 isi 8 atau 9. Terus kalau harga 100 isi berapa ya? Isi 20 kayaknya, 20 lebih. Terus bentukannya itu dipotong-potong kecil? Enggak. Pisang utuh. Pisang utuh? Iya. Oh. Pisang utuh terus di tuangkan karamel. Iya. Karamel terus ditaruhkan topping. Selain karamel kan ada juga biasa itu kayak green tea. Enggak Kak, ini tuh beda. Dia tuh beda dari kayak pisang-pisang yang menu-menu pisang yang lain begitu Kak. Berarti Karena ini resep dari keluarga, jadi dia. Oh, ini resep keluarga. Iya. Oh. Jadi saya yakin tidak ada persisnya. Asik. Disclaimer, tidak ada persisnya. Apa namanya? Pisang karamel, tapi kalau nama IG-nya Pai Karameli. Pai Kenapa ada Karameli. Iya, kenapa ada li-nya? Karena nama kuliah. Oh, gitu. Oh, jadi sebetulnya ini si owner si owner ini jadi menamatkan di dalam usahanya itu di ujung. Iya, di ujung. Nah, kalau Kaceta namanya siapa? Evi Ariska. Dia namanya di bagian mana? Tidak ada dia, Cukup egois ya. Karena Tapi yang buat pertama saya. yang inisiasi kita di, Iya. iya, wajar sih karena idenya dari Lia. Jadi teman-teman sebetulnya Lia di umur berapa sekarang? Umur 22. 22. Baru naik 22. Sampai hari ini bisa dikatakan ini usahanya semacam autopilot karena usahanya di Papua
Dianya berkuliah di sini. Jadi satu hal yang bukan mudah lagi teman-teman, tapi bagaimana caranya untuk tetap jalan usahanya Lia sembari dia kuliah dan menyelesaikan pendidikannya di Makassar. Tapi kepikiran enggak kalau dibuka juga di sini? Kepikiran sih Kak, sebenarnya kepikiran sekali, cuman kayak bingung Kak, kurirnya bagaimana, takut Kak juga kayak nggak bisa bagi waktuku. Karena enggak tahu alamat di sini. Iya, nggak tahu. Tapi kan bisa iya bisa pakai kurir. Iya memang bisa sih, cuman itu lagi tadi kayak nggak bisa Kak bagi waktuku. Enggak bisa bagi waktu. Iya. Libur semester Ji. Kan libur ini kan lagi kursus. Oh kursus Iya, lagi. kita yang ambil lagi kesibukan baru. Tapi bagus karena kursus dalam artian untuk belajar kayak gitu. Iya, karena mamaku juga larang Kak balik dulu karena kan sudah semester 7. Mamaku bilang jangan dulu balik, mending kok kursus dulu. Mending kursus belajar, dulu. iya. Oh iya. Jadi ada kepikiran, tapi pernah mikir ikut kan yang di pameran-pameran kayak kewirausahaan atau apa? Pernah P2MW. Pernah? Iya. P2MW? Iya, lolos Ikut. pendanaan P2MW. Wis mantap. Nah, tuh ada modalnya. Nadia. Hah? Sama Nadia. Sama Nadia. CMO-nya, saya CMO-nya. Siapa yang inisiasi atau bantu dalam usaha itu P2MW? Pak Sadli? Bukan, Siapa? Pak Willem. Pak Willem. Iya. Oh, Pak Willem ya. Berarti waktu Pak Willem masih di ini ya? Iya. Iya, sebelum yang sekarang. Iya, sebelum Oh, berarti Pak Will ada anggota kayaknya ini bisa dikatakan berhasil di dalam usaha. Tinggal bagaimana berhasil menyelesaikan kuliahnya, studinya. Dan harapannya sebetulnya sih buka juga di Makassar kayak gitu. Karena kan mungkin dari teman-teman di Papua ada di Makassar dan dia mau coba nuta lagi di sini, bisa jadi. Ataukah teman-teman di Makassar juga penasaran dengan usaha tak? Bagaimana itu pisang yang kita maksud, apalagi tidak dalam artian sedikit kompetitornya. Iya. Karena usaha idenya itu memang terinspirasi dari keluarga sendiri. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau saya tanya kira-kira karena di sini ada beberapa tahun mikir di Makassar. Kepikiran kita stay di sini atau balik ke Papua? Balik. Balik. Kenapa mesti balik? Balik karena tempat pulangku di sana. Terus memang dari dulu tujuanku kayak bilang bakal mau kerja di sini atau buka usaha di sini. Oh, berarti kepikiran untuk kerjanya itu di Papua. Iya, kepikiran kerja di Papua. Bukan di Papua. Makassar. Bukan. Banyak loh lapangan kerja sini. Tapi banyak juga kompetitornya. Oh iya, tapi banyak di Papua juga banyak. Cuman sekiranya orang yang sudah lama di sini semacam semacam temannya lihat DJ itu memantapkan di Makassar, mungkin karena keluarga juga ya di sini semua iya. Dalam situasi itu memang kadang Moki tetap di sana, tapi keluarga juga ikut semua di sini. Sedangkan Lia keluarga di sana ya, jadi tetap balik kayak gitu. Dalam nantinya kalau selesai perkuliahan kan balik, apakah lanjut S2 ataukah kita mau meneruskan itu usaha ataukah ambil pekerjaan? Sebenarnya banyak sekali tuh kupikir tentang Apa itu banyak sekali kita pikir dibanding saya ini yang sudah Tonji ya. Cuman kayak kepikiran Kak juga apa itu? lebih kayak mengembangkan usahaku di sana. Itu plan termasuk planku juga yang pertama. Terus planku yang kedua pengen Kak juga kayak lanjut kerja begitu di bagian finance. Instansi berarti ya? Iya, kayak pengen kerja di bagian situ. Keuangan? Iya, keuangan. Terus masuk bank? tapi nanti magangnya insya Allah di bank. Oh iya kah? Iya. Bank mana? Bank Sulsel Bar. Oh, mantap itu. Iya. Terus kepikiran Kak juga karena kan ada juga hobiku yang lain. Hobiku tuh hobi makeup orang. Oh. Nah, jadi tuh pengen sekali Kak dari dulu pengen jadi MUA. Apalagi kan kayaknya di Timika tuh masih sedikit. Jadi saya pengen Iya berperan sih. di situ. Memang Jadi MUA. memang dia ini kayaknya ada basic-basicnya kalau MUA. Tapi maksudku kalau kita ini MUA itu sekedar hobi atau memang mau kita geluti jadi
bagian dari Pengen, usaha jasa. Oh, mau juga buka ya? Iya, mau juga buka. Pengen sekali kayak buka salon wedding begitu, Kak. Iya. Kalau saya kan main juga di usaha. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Memang berkaitan dengan wedding, tapi saya di bagian dokumentasi, foto dan video. Namanya Galaxy Crew. Mengiklan. Bisa, makanya. Tapi sayangnya ada yang mau pulang, guys. Sempat kita mau ke Timika, jadi Kejauhan. Tapi saya sudah sempat pernah di sini kan sama Ji, dalam artian Lia kan di usahanya di sana, tapi kuliahnya di Makassar. Saya kuliahnya di Jogja, tapi usahanya di Makassar. Waktu saya lanjut S2, saya harus tinggalkan dulu usaha ini, tapi tidak tutup, terus berjalan. Tinggal belajar bagaimana supaya usaha ini tetap jalan kayak gitu. Nggak ada kepikiran lanjut S2? ada kepikiran. Itu ada juga lagi Iya, tadi itu mimpi usaha apa ada, tadi? kerja di bank ada. Tapi kupikir nanti dilihat mami nanti situasi dan kondisi mana waktu yang tepat untuk lanjut S2. Di sana ada S2 enggak? Nggak tahu. Menanya ini nah menanya. Nggak ada, tapi nanti kan kalau misalnya mau lanjut S2 kan bisa keluar dari Timika atau ke mana kah, ke Makassar lagi kah, ke Pulau Jawa kah. Berarti intinya selesai S1 rehat dulu. Iya, rehat dulu. Rehat dulu. Nggak langsung. Tapi jangan 3 tahun rehatnya. Kenyamanan nganggur nanti. Jadi paling lama itu setengah tahun lah. Jangan lama berpikir ambil tindakan kayak gitu. Kenapa enggak lanjut di sini S2 aja? Selesai S2 baru balik. Kakak di mana? Saya di Jogja. S2-nya? Iya. Karena tunggu. Jangan menjebak. Tunggu. Jadi saya S2 itu 2022 bulan 8. Undipa ada S2-nya 2024. Jadi saya direkomendasikan juga kalau mau ambil perkuliahan multimedia, karena kan saya istilahnya memang cari yang multimedia. Kuliahnya harus saya cari multimedia. Saya disarankan di Amikum Jogja, makanya saya ke Jogja kayak gitu. Coba Undipa sudah ada di waktu itu, mungkin saya di Undipa. Apalagi ada potongan harga guys kalau alumni. Oh, Lumayan sangat menjangkau. S2-nya jurusan apa aja tuh? Informatika. Bisa ya? Bisa. Dari bisnis digital. Mungkin bisa. Siapa tahu nanti juga kepikiran buat jadi dosen. Tuh, makanya ambil S2 itu sebetulnya minimal nantinya bisa jadi dosen. Kalau linear jurusannya kayak gitu. Nggak ada bakat jadi dosen deh. Nggak ada bakat. Sebetulnya kalau secara pribadi kalau saya dibilang kenapa jadi dosen? Mencoba Ji untuk membuka pintu-pintu rezeki yang baru di selain usaha. Tabarakallah. Selain itu memang sebelum jadi dosen saya selalu ajari teman-teman tentang multimedia atau buka kelas workshop kayak gitu. Karena kemarin sebelum selesai S2 itu sudah ada panggilan untuk kembali ke Makassar, jadi balik Kak. Apalagi usahaku di Makassar juga. Iya. Kayak gitu. Sama aja juga nantinya saya balik lagi. Tapi belum ditahu. Siapa tahu ada yang bilang di sini Miki, karena di sini juga. Ya, biasa dia bilang begitu, astaga. Hah? Biasa dia juga bilang Oh. begitu, cari kerja DJ atau siapa yang bilang begitu? DJ. Tapi nggak ada gerak-geriknya ini DJ. Aman jadi. Siapa tahu karena sering di terpampang di poster tuh di spanduk banyak yang cari tahu. Nggak ada tahan-tahan di Makassar. Enggak ada. Iya, berarti nanti selesai kuliah langsung balik nih. Iya. Oke. Jadi kalau saya ambil atau saya tangkap hari ini hasil dari obrolan kita Lia ini lebih ke bagaimana sebetulnya kita pintar ngide untuk mengambil langkah selain perkuliahan kayak gitu. Saya tertarik juga karena kenapa kita coba membuka usaha. Dalam artian ini usaha itu sedikit kompetitornya, itu paling enak.
kayak gitu. Dan pintarnya kita sudah di umur segini kuliah sudah mengambil langkah untuk membuat usaha. Nah, mungkin ada closing statement mungkin tahu untuk teman-teman ini. Siapa tahu ada juga inspirasi untuk dia buat usaha selain kuliah toh. Apa ya? Apa ini apa motivasinya ke teman-teman tahu. Jadi kayak oh begini ternyata caranya untuk mulai kayak gitu. Apa di kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Apa? Never give up. It will pass. Terus apa lagi? Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena sukses itu tidak terukur dari umur. Coba susun dulu. Dari awal. Jangan pernah takut mencoba karena kesuksesan itu tidak dilihat dari umur berapa kita. Asik, aplaus dulu. Nah, teman-teman. Kan di rundown kemarin tuh di bagian dari opsi yang kita bicarakan ada bagian paling bawah closing. Saya tulis itu quotes. Oh iya. Yang tak jeli kita gitu. Nah, teman-teman, hari ini habis misuaraku tapi memang saya kalau pagi saya suka ngopi dan saya ngopi biasa di Ogut samping kampus. Nah, siapa tahu toh Ogut. Oke. Nah, tahu nyali ya deh. Paling mengerti memang teman-teman. Nah, oke, hari ini teman-teman podcast sama Lia seru sekali. Semoga saya berharap bisa ngobrol lagi lah, ngobrol lebih banyak lagi sama Lia dan beberapa teman-teman Undipa yang lainnya, dan doakan saya untuk tetap bisa hadir dalam podcast Undipa. Nah, jangan lupa follow Instagram, TikTok Undipa, dan tentunya YouTube Undipa untuk menyaksikan beberapa podcast yang sudah ada. Instagramnya Lia, mau di-spill tau? Boleh, Lia Anya 2 BHR. Lia apa? Anya 2. Lia Anya 2. Jangan tulis Lia A D U A N Y A, duanya 2. LIAA BHR. Oh, oke guys. Jadi cukup untuk hari ini. Semoga Lia bisa berbagi cerita lagi di kemudian hari. Dan bagi saya, Lia kasih coba kak juga nanti pisang apa? Karamel. Pisang karamelnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.